Mengeringnya Danau Tiberias merupakan pertanda kemunculan Dajjal di akhir zaman. Perlu diketahui, bahwa danau air tawar ini terletak di dekat dataran tinggi Golan. Danau Tiberias dikenal juga dengan nama Danau Tobaria atau Danau Galilea. Jika dilihat dari struktur geografisnya, Danau Tiberias diapit oleh dua negara muslim yakni Palestina dan Suriah. Namun secara politis, danau ini telah dikuasai oleh Israel. Luas danau ini mencapai 166 km persegi, dengan kedalaman 43 meter pada saat air melimpah. Danau ini juga merupakan danau air tawar terendah di dunia dan danau terendah kedua setelah Laut Mati yang merupakan danau air asin. Keberadaan Danau Tiberias juga mempunyai kedudukan tersendiri dalam kepercayaan tiga agama samawi yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Menurut Islam, danau ini dikaitkan dengan salah satu tanda kiamat yaitu munculnya Dajjal dan kelak akan meminum air dari danau ini hingga habis. Hal ini sebagaimana diriwayatkan hadits sahih yang cukup panjang dari Nawas bin Saman yang artinya sebagai berikut. Setelah itu Nabi Isa putra Maryam didatangi oleh sekumpulan orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Dajjal, lalu ia mengusap wajah mereka dan memberitahukan kepada mereka mengenai derajat yang akan mereka peroleh di surga. Di saat seperti itu, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa yang isinya, "Sesungguhnya aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak terkalahkan oleh seorang pun dari manusia. Oleh karena itu, selamatkanlah hamba-hambaku ke sebuah bukit." Kemudian, Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun ke segala penjuru dari tempat yang tinggi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Rombongan pertama dari mereka melewati Danau Tiberias, lalu meminum semua airnya. Kemudian, rombongan mereka yang terakhir lewat dan berkata, "Di tempat ini dahulu ada air." Ketika itu, Nabi Isa dan para sahabatnya terkepung hingga pada saat itu kepala sapi bagi mereka lebih berharga daripada uang 100 dinar sekarang ini. Kemudian, Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah agar membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Maka, Allah mengirimkan kepada mereka penyakit hidung mengandung ulat seperti yang melanda hewan ternak yang mengenai leher-leher mereka. Maka, mereka semua binasa seperti binasanya seorang jiwa. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis kisah Tamim Adari, keluarnya Dajjal ditandai dengan keringnya Danau Tiberias, keringnya mata air Zugor, dan pohon kurma Baisan tidak lagi berbuah. Jika dilihat secara fisik, ketiga tanda tersebut sudah nyata terjadi. Asal tahu saja, pohon kurma di Baisan sudah lama tidak berbuah lagi, mata air Zugor juga sudah menyusut dan yang paling menggegerkan tentu saja surutnya air Danau Tiberias. Di dalam hadis lain juga dikatakan, bahwa Dajjal akan keluar dari sarangnya yang ditandai dengan terjadinya kemarau dan kekeringan panjang dalam tempo 3 tahun. Pasang surutnya air Danau Tiberias selalu membuat heboh. Pada tahun 2018 misalnya, jagat media sosial juga dihebohkan dengan menyusutnya danau ini hingga tampak pulau kecil di tengah-tengah danau. Mantan Mufti Agung Mesir, Syekh Ali Jumah meyakinkan bahwa mengeringnya Danau Tiberias adalah bagian dari tanda-tanda kiamat, hanya saja bahwa kapan kiamat sendiri itu terjadi tidak bisa dipastikan hanya dengan menyusutnya Danau Tiberias karena semua tentu hanya Allah yang tahu. Saat ini, air Danau Tiberias banyak digunakan oleh penduduk Israel untuk pertanian, perkebunan, air minum dan sanitasi. Ironisnya, danau ini debit airnya sekarang kian menyusut. Hal ini disebabkan rendahnya curah hujan di wilayah tersebut, serta populasi warga Israel yang justru mengalami peningkatan. Sejak tahun 1964, air Danau Tiberias sudah dieksploitasi secara besaran oleh perusahaan nasional Israel bernama Hamovil. Hard Sea, air danau ini telah dialirkan ke seluruh penjuru Israel melalui pipa raksasa, dengan rata-rata per hari dikuras 1,7 juta meter kubik air atau 400 juta meter kubik per tahun. Hal ini tentu menjadi bencana bagi umat Islam. Pasalnya, dengan keringnya Danau Tiberias merupakan pertanda semakin dekatnya kemunculan Dajjal di akhir zaman. Namun bagi kaum Yahudi Israel, kabar kedatangan Dajjal merupakan sebuah peristiwa yang selama ini mereka nantikan, sebab mereka kelak akan menyambut Dajjal dengan rasa gembira dan menjadi pengikut Dajjal.